Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fatihul Khairi, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732156. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelumnya Bapak mau cek kerapian pakaiannya. Silahkan semuanya berdiri dulu. Ya. Oke, semuanya sudah rapi semuanya. Silahkan duduk kembali. Ya, duduk kembali. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, sebagai umat beragama, marilah kita membaca doa ya. Dan dilanjutkan nanti dengan membaca surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Dimana pada kesempatan ini Bapak minta kepada saudara Surya Akbar untuk memimpin kita membaca doa sekaligus membaca surah pendek. Persilahkan maju. Mari kita berdoa dengan membaca berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Abdul yang sudah memimpin baca doa dan sekaligus membaca surah pendek. Silakan duduk. Selanjutnya kita absen dulu ya. Silahkan nanti angkat tangannya untuk yang dipanggil. Muhammad Zikri.
Muhammad Rizky, Ananda Maida Yasmin. Ada yang nggak hadir? Agni ya? Agni. Apa keterangannya? Sakit. Nah ya, jadi semuanya sudah di absen. Jadi untuk temannya yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan semoga penyakitnya segera disembuhkan dan kembali sehat walafiat ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita lakukan ice breaking ya. Breaking. Jadi aturannya begini. Kalau Bapak tanya atau Bapak sebutkan warna merah, tepuknya 1 kali ya. Kalau disebutkan warna kuning, tepuknya 2 kali. Kalau warna hijau 3 kali ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Merah, kuning, hijau, hijau, merah, kuning. Oke, terima kasih ya. Jadi kita tes fokus kalian ya sebelum memulai pelajaran. Oke. Semuanya semangat kan masih? Semangat ya. Selanjutnya, jadi kita hari ini belajar pada materi apa? Materinya apa kita pada hari ini? Apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Yaitu di bab 3 di kelas 7. Sebelumnya kemarin minggu yang telah lalu kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah bagi Allah. Jadi apa kaitannya materi kita hari ini dengan materi yang telah lalu? 1 minggu yang lalu kita sudah pernah belajar. Apa kaitannya? Ada yang tahu kaitannya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kaitannya yang pertama menguatkan keimanan dan spiritual. Itu ya, kaitannya ya. Yang kedua, menjadikan ibadah lebih konsisten. Selanjutnya, mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kaitannya ya. Dari pelajaran Asmaul Husna yang kita sudah pelajari, sudah kita bahas 1 minggu yang lalu ya. Dan sekarang ini kita membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke. Jadi selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan ke kalian sebagai apa namanya? Pretest ya, sebagai pretest. Mengetahui seberapa pengetahuan kalian sebelum pembelajaran ini dimulai, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun pertanyaan yang pertama, mengapa sholat dan zikir sangat penting dalam kehidupan seorang muslim? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan dibaca. Ya, jadi itu tadi ya, yang sudah dibacakan temannya itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi ya. Selanjutnya, terima kasih kepada saudara Aditya Putra ya, yang sudah berani menjawab gitu tadi ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Dengan cara menjadwalkan sholat, memahami makna ibadah, serta membiasakan zikir lisan maupun hati.
Oke ya, terima kasih ya. Jadi jawabannya cukup memuaskan ya. Selanjutnya, yang ketiga, apa dampak sholat dan zikir terhadap perilaku kita? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Ya, terima kasih ya. Oke, cukup bagus jawabannya ya. Terima kasih kepada ketiga pemberi jawaban itu tadi ya. Yang mana jawabannya sudah cukup membuat kalian sedikit paham tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya di sini kita baca tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjalankan ketentuan agama sesuai syariat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep sholat dan zikir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat dan zikir dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan sholat dan zikir dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kalian dapatkan atau kalian kuasai ya dari pembahasan hari ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian sholat. Sholat secara bahasa yaitu doa ya. Jadi pastinya kita segala sesuatu yang kita lakukan di sholat itu tadi, baik itu gerakan, bacaan, itu merupakan suatu doa ya. Selanjutnya secara istilah pengertian sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukunnya. Nah, itu ya. Jadi ibadahnya di situ baik itu ucapan ataupun perbuatan itu merupakan ibadah dari sholat ya. Dan di situ ada pada saat kita sholat ada gerakannya ya kan. Baik itu dari takbiratul ihram, terus membaca Al-Fatihah, ya kan? Ada gerakan, ada bacaan, ya. Dari takbiratul ihram sampai kita salam, itu dinamakan dengan sholat. Selanjutnya, adapun dalil atau firman Allah yang menjelaskan tentang sholat yaitu surah Al-Ankabut ayat 45. Ada yang bisa membacakan? Silahkan. Yes, silahkan maju. Silahkan maju ke depan. Silahkan maju. Ya, situ aja. Silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih ya. Nah, jadi di situ ada firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45 menjelaskan tentang sholat ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tuh ya, maksudnya di situ apa? Apabila kita mengerjakan sholat, perbuatan kita tuh seharusnya bisa kita jaga ya. Kita jaga. Jadi perbuatan yang kita lakukan yang tidak baik itu tadi dicegah ya. Kan kita sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, itu. Jadi
jadi sering kita melaksanakan sholat itu tadi, perbuatan tadi akan kita hindari ya, yang tidak baiknya kita hindari. Selanjutnya, makna dan hikmah sholat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita melaksanakan sholat itu tadi pastinya kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena yang kita sembah pada saat sholat itu adalah Allah ya. Selanjutnya, menenangkan hati dan pikiran. Selanjutnya, membentuk disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, menjadi pengingat untuk berbuat baik. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ke pembahasan zikir ya. Zikir dalam kehidupan. Zikir berarti mengingat Allah dengan ucapan, hati dan perbuatan. Jadi maksudnya di situ seperti apa? Ucapan. Ucapan yang kita keluarkan itu sebagai pengingat. Apakah ucapan ini kita keluarkan menyebabkan orang menjadi sakit hati ataupun menyebabkan orang menjadi senang? Disitulah letak zikir. Kita mengingat Allah. Karena setiap perbuatan kita diingatkan oleh Allah ya. Kita mengingat Allah. Makanya di situ ada zikir. Itu tadi ucapan ya. Hati juga. Hati ini di mana? Di dalam ya letaknya ya. Jadi nggak ada orang yang tahu baik itu niat kita baik ataupun niat kita buruk. Itu hati. Selanjutnya perbuatan. Nah, kalau perbuatan ini kelihatan ya. Apa yang kita lakukan itu kelihatan. Kita berbuat yang tidak baik kelihatan ya. Kita berbuat baik itu juga kelihatan. Nah, makanya dari itu ya, kita di sini belajar tentang zikir, yaitu kita disuruh mengingat Allah. Jadi setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap hati kita yang kita tanamkan di dalam hati itu sudah tahu Allah ya. Jadi selayaknya kita berucap atau berperilaku itu yang baik ya. Selanjutnya, contoh zikir yaitu tasbih, yaitu subhanallah. Selanjutnya, tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah ya. Selanjutnya, manfaat zikir. Yang pertama yaitu menenangkan jiwa. Yang kedua, menguatkan keimanan. Yang ketiga, yang keempat, ya. Selanjutnya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, jadi ini yang bisa kita terapkan ya. Pertama yaitu sholat tepat waktu di rumah dan di masjid ya. Yang kedua, membiasakan zikir setelah sholat. Yang ketiga, berzikir saat bekerja, belajar atau bepergian. Yang keempat, menjadikan sholat dan zikir sebagai sumber kekuatan batin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya sebagai sumber belajar kalian, selain kalian mendapatkan materi dari Bapak, silahkan kalian tonton video berikut ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 7, bab 3, yaitu materi
menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Jadi itulah sumber belajar ya, sumber belajar dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu video tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga nantinya dengan apa yang sudah kalian lihat menjadi tambahan bekal ilmu kalian ya. Amin. Oke, kegiatan selanjutnya kita bikin kelompok ya, kerja kelompok. Jadi yang mana kelompoknya ini terdiri dari 5 orang satu kelompok ya. Jadi silahkan kalian bentuk kelompok mendekati keromboknya. Silahkan bikin kelompoknya. Sebelah situ aja. Sudah ya? Sudah dapat kelompoknya? Jadi selanjutnya Bapak bagi materinya ya. Di sini ada 8 materi ya. Ada 8 materi, jadi masing-masing nanti kebagian materinya ya. Nah, jadi yang pertama ada materi definisi sholat. Yang kedua syarat wajib sholat. Yang ketiga syarat sah sholat. Yang keempat rukun sholat. Yang kelima pengertian zikir. Yang keenam keutamaan zikir. Yang ketujuh jenis-jenis zikir. Kedelapan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada 8 pembahasan ya. Pembahasan. Jadi kita bagi masing-masing satu kelompok ada 3 materi ya. Jadi Bapak bagi ya. Ada 3 materi. Ini ya. Jadi 1, 2, 3 ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Jadi ini selanjutnya nomor 4. Pembahasan nomor 4, 5, 6 kelompok 2. Kelompok 3. Sudah dapat kelompoknya semua ya? Sudah. Jadi ini kegiatannya kalian membuat PowerPoint ya, proyek PowerPoint. Jadi nanti sebelum kalian kerjakan, nanti ada kalian nonton video ya. Jadi videonya Bapak tampilkan. Silahkan disimak videonya. Yaitu cara membuat PowerPoint di Canva. Silahkan dilihat semuanya. Disimak caranya. Adalah tutorial tentang bagaimana cara membuat PowerPoint atau presentasi di Canva. Nah, ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Silahkan disimak, itu caranya ya. Dari awal kalian membuat proyek. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat file PowerPoint atau presentasi di aplikasi Canva. Nah, langsung saja di sini kita buka untuk Canva. Ini dalam versi desktop atau dalam versi web. Nah, di sini teman-teman buka saja alamat canva.com. Nah, selanjutnya di sini apabila sudah terbuka, teman-teman login, buat saja akun secara gratis. Nah, ini klik icon plus. Nah, kita pilih desain yang akan kita gunakan. Misalkan tadi setelah daftar isi, yaitu tentang penjelasan, ini kita bisa gunakan. Misalkan pengertian. Nah, apabila teks atau tulisan terlalu besar, teman-teman bisa ubah melalui dari sini. Ini untuk memperkecil ukuran fontnya. Nah, teman-teman ganti teksnya atau penjelasannya. Nah, kemudian untuk menyimpan hasilnya, ini adalah langkah terakhir. Kita klik di bagian bagikan. Nah, kemudian klik menu unduh. Dari sini teman-teman
bisa menggunakan file. Ini yang disarankan adalah PNG, jadi nanti akan tersimpan, kita tinggal play saja. Geser aja. Ini ada di sebelah sini, tapi nggak timbul ya. Pilih yang ada di sini aja. Yang penting ada aja dulu, ya. Aku zoom tuh. Mana? Aku zoom tuh. Yang mana ya? Ya banyak gambar-gambarnya. Teks. Nah. Dua aja sementara, biar cepat kita. Tinggal ketik aja itu. Ketik judulnya, kalian dapat nomor berapa tadi? Jenis-jenis zikir tulis. Jenis-jenis zikir. Ya langsung kerjakan aja. Langsung rekam ya. Langsung kerjakan aja, silakan kerjakan sesuai dengan apa yang sudah dibagi materinya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan kerjakan. Abdul bisa sebelah sana. Ya silakan. Silakan kerjakan. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya kita presentasi kelompok ya. Hasil yang kalian buat di PowerPoint ini tadi. Jadi yang pertama silahkan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil PowerPoint-nya. Silahkan maju. Silahkan langsung satu orang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami beranggota 5 orang, yaitu Surya, Rizky, Zikri, Tias, Dewi. Dan saya di sini sebagai perwakilan kelompok. Menurut Sulaiman Rasjid, sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari rangkaian bacaan dan gerakan tertentu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim yang telah balik atau berakal. Syarat wajib sholat: A. Islam, B. Balik, C. Berakal, D. Suci dari haid dan nifas, E. Sampainya dakwah Islam, F. Melihat atau mendengar, G. Jaga. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan isi PowerPoint-nya. Jadi selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberi pertanyaan. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan berdiri. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya di nomor 2 syarat wajib sholat di bagian B, balik, yaitu balik. Apa arti dari balik? Terima kasih. Silakan ditanggapi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Balik adalah seseorang yang sudah cukup umur, yang sudah berusia 9 tahun ke atas, yang perempuan sudah haid, dan yang laki-laki sudah mimpi basah. Dari jawaban temannya tadi, apakah kelompok 2 sebagai penanya sudah bisa dipahami? Oke. Jadi sudah cukup ya presentasi untuk kelompok 1. Dipersilahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 2, yaitu dengan pembahasan pengertian sholat dan zikir. Silahkan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama di sini ada anggota kami yaitu Rizky Hafiz, Anna Aprilia, Rahmat Hidayat, dan saya sendiri Zahra Tushishita. Di sini kami ingin menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama ada niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi tadi sudah pemaparan dari kelompok 2. Jadi dipersilahkan kepada kelompok-kelompok yang lain menanggapi atau memberi pertanyaan. Dipersilahkan. Saya Pak. Di sini saya dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan tumakninah. Di sini kami ingin menjelaskan apa itu tumakninah. Tumakninah yaitu jeda atau jeda di antara gerakan-gerakan sholat. Seperti ruku disertai tumakninah. Berarti rukuknya ada jedanya, nggak langsung ruku terus langsung berdiri, ada jedanya supaya rukunnya itu ada, supaya sholatnya itu sah. Seperti itu. Sudah jelas? Jelas. Oke, tadi yang sudah disampaikan jawabannya, apakah semuanya bisa dimengerti? Bisa. Sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Jadi setelah kalian presentasi, jadi Bapak lihat tadi ya sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju ya. Sudah Bapak lihat presentasinya, bagaimana hasil proyek yang kalian kerjakan itu sudah luar biasa ya. Jadi saran Bapak di sini tentang proyeknya yaitu tampilannya ya. Tampilannya bisa kalian lebih perindah, percantik ya dengan gambar-gambar yang menarik ya. Terus di situ ada animasi, bisa kalian tambahkan dengan animasi yang gerak-gerak ya. Nah itu saja saran dari Bapak. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan proyek, Bapak minta lagi kalian mengerjakan soal LKPD yang sudah Bapak siapkan. Silahkan ini nanti dijawab. Ya, silahkan. Silahkan dijawab LKPD-nya. Kalau ada soal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Setelah kalian mempelajari proyek, pasti ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapat ya. Dan dari yang Bapak jelaskan tadi. Sudah, silahkan dikumpulkan. Kumpulkan aja. Silahkan kumpulkan ke depan. Oke, sudah semua ya. Jadi selanjutnya kita kumpul lagi laporan hasil karya kalian di PowerPoint tadi ya. Silakan bawa Chromebook-nya maju ke depan. Satu-satu. Kelompok 1 dulu, silakan.
Kita salin filenya ya. Silakan duduk kembali. Ya, sudah selesai semuanya ngumpul tugas proyek ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang mana sudah sama-sama mengerjakan proyek PowerPoint pada hari ini. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan akhir, itu penutup ya. Jadi di sini setelah kalian menjawab soal tadi ya, sudah mengumpul proyek PowerPoint, selanjutnya di sini Bapak minta kepada kalian salah satu yang mewakili untuk mengambil kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Silahkan. Ya, silahkan baca kesimpulannya. Terserah, bisa berdiri. Salat dan zikir sangat bermanfaat bagi kehidupan. Agar manfaat itu terasa, kita harus mengetahui ketentuan pelaksanaannya untuk menambah pengetahuan. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat menitipkan dirinya dan mengarahkan aktivitasnya kepadanya. Zikir dapat menenangkan hati. Tetaplah berusaha agar selalu berzikir kepadanya. Orang yang berdoa selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepadanya. Dengan ingat kepadanya, orang tergerak untuk melakukan perbuatan baik. Ya, terima kasih kepada Hesti yang sudah membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak minta salah seorang lagi yang membaca refleksi ya. Dipersilahkan. Siapa yang berkenan? Silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitas kepadanya. Oke, terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu untuk dua orang yang sudah berani menyimpulkan dan merefleksikan. Ya, selanjutnya di sini Bapak beri penjelasan lagi, yaitu pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir ya. Itu pertemuan selanjutnya. Dan sebelum itu Bapak berikan tugas ya. Tugas di rumah. Silahkan kalian buka bukunya halaman 67. Pilihan ganda nomor 1 sampai 10 ya. Nomor 1 sampai 10. Bisa dipahami sudah tugasnya? Bisa ya. Dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mintakan satu orang yang memimpin doa sebelum pulang. Persilahkan maju ke depan. Ya, Rizky Hafiz silakan. Sebelum kita berdoa, kita berdoa agar kita bisa selamat dengan sampai tujuan dengan membaca surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya kita membaca doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, Bapak dari pribadi Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kehilafan pada saat kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.